Biasa yang pertama dan terakhir itu mudah diingat oleh Pak Menteri. Baik Pak Menteri, bahwa sore hari ini kita sedang rapat, tapi sore hari ini juga kita sedang dipantau oleh masyarakat, khususnya rapat Komisi 12 hari ini, Dapil wilayah saya Banten, Banten 3 dan khususnya beberapa wilayah Banten dan DKI Jakarta, hari ini betul-betul sedang heboh persoalan masalah kelangkaan gas 3 kilo. Saya memohon dalam rapat pertemuan pada sore hari ini cabut tarik dan sampaikan kepada Pertamina untuk menunda sementara eh, untuk pemberian izin kepada pengecer itu nanti setelah sudah ada ketentuan yang baru. Sekarang ini hilangkan dulu Pak Menteri, karena ini gaduh. Sekarang di bawah gaduh. Jadi pengecer dibiarkan dulu untuk memberikan supply kepada masyarakat saat ini karena situasinya sedang rawan di masyarakat. Terutama beredarnya melon 3 kilo pink yang warna pink ini. Jadi ini pink perang sama kuning ini. Nah ini ya kan. Nah ini pink perang sama kuning. Nah jangan sampai kalah kuning. Nggak boleh kuning kalah. Nah tolong Pak Menteri ini jadi pink. Ini pink yang beredar. Jadi mohon Pak Menteri ini segera hari ini juga selesai rapat. Mohon kiranya apa yang terjadi di masyarakat hari ini kita selesaikan hari ini. Ikan sepat, ikan gabus. Biar cepat asal bagus Pak Menteri. Itu mungkin yang pertama Pak Menteri. Lalu yang berikutnya terkait masalah Permen nomor 14 Pak Menteri tahun 2024 yang terkait pemanfaatan air tanah. Ini beberapa asosiasi pengusaha Apindo ini mengeluhkan tentang belum terbentuknya di kabupaten kota Gakum untuk khususnya penegakan hukum terkait masalah pemanfaatan air tanah. Satu menit. Kewenangannya ada di mana? Apakah ada di SDM atau di kepolisian atau di kejaksaan? Nah ini segera ini Pak Menteri dibentuk agar diketuai oleh SDM segera. Ah, ya ini ya karena yang mengeluarkan permennya SDM, jadi SDM yang lebih menguasai tentang konsep perizinannya. Kalau tidak, ini banyak sekali perusahaan yang hari ini kena sanksi pidana. Sementara sektor usaha sekarang lagi nggak baik-baik saja, Pak Menteri. Jangan sampai menimbulkan juga keresahan para pengusaha dalam situasi ekonomi seperti ini. Nah, lalu yang terakhir, Pak Menteri, sistem OSS itu bagus, online. Tapi jangan lupa, sistem yang lama melalui banyak meja memang bermasalah. Tapi bisa cepat juga lewat bawah meja. Nah itu. Nah jangan sampai ya sistem yang lama melalui di atas meja itu berakhir dengan adanya OSS, tapi perizinan kita belum terpadu Pak Menteri. Nah kalau bisa segera mungkin ini kita punya konsep perizinan terpadu agar kita jangan kalah sama China. Karena sekarang Malaysia, China, Vietnam bahkan sekarang memberikan kemudahan akses izin. Jangan sampai gara-gara masalah rangsangan teks amnesti atau tax holiday itu menjadi gaya tarik investor masuk. Sedangkan investor bukan ke sana larinya saja. Tapi bagaimana kepermudahan perizinan ini yang menjadi apa namanya PR Bapak Prabowo dan Pak Bahlil selaku menteri ini secepatnya. Karena kemarin kita kunker dengan PT Pale saja, mereka cerita izin itu satu dibuatnya PT, tapi terusan izinnya bisa 138 Baik, izin-izin lain yang harus dibuat Pak Menteri. Wayu. Nah, ini juga dari asosiasi pengusaha meminta agar perizinan ini tolong dipercepat dan dipermudah. Kalau bisa terpadu satu atap. Jadi bukan hanya membuat perseroan terbatasnya, tapi bagaimana terusan-terusan lainnya itu jadi satu Pak Menteri. Jadi ini ada izin daerah, izin sebagainya segala macam. Jadi membuat pusing investor yang mau masuk ke Indonesia karena kita punya target pertumbuhan ekonomi 8% ini yang mau kita kejar. Nah itu mungkin Pak Menteri jangan sampai kita sayangkan seperti Samsung akhirnya batal investasi di Indonesia. Mungkin ini catatan-catatan dari saya yang ingin saya sampaikan pimpinan. Terima kasih.